Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan materi dari makalah kami, yakni makalah kelompok 5 yang terdiri dari anggotanya, yakni saya sendiri, Nabila Kartika Wamonto, dan saudara Zakaria Bagini. Oke, baik, langsung saja saya akan mempresentasikan materi kelompok kami, yakni tentang kepemimpinan dalam pendidikan. Adapun rumusan masalah yang kami angkat dari makalah kami, yakni pertama, bagaimana pengertian dari kepemimpinan pendidikan. Kemudian apa saja fungsi-fungsi dari kepemimpinan, dan bagaimana tipe-tipe dari kepemimpinan dalam pendidikan, dan bagaimana syarat-syarat kepemimpinan pendidikan. Langsung saja ke poin yang pertama, yakni pengertian kepemimpinan pendidikan. Nah, pendidikan merupakan faktor yang paling utama dalam membentuk atau pembentukan pribadi manusia. Nah, pendidikan sangatlah berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Kemudian kepemimpinan ini secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, mengarahkan orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya terbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya poin yang kedua, yakni fungsi-fungsi kepemimpinan. Nah, fungsi-fungsi kepemimpinan ini ada 5. Nah, diantaranya yang pertama, kepemimpinan ini membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Kemudian yang kedua, yakni kepemimpinan membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yakni ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Nah, yang ketiga, yakni kepemimpinan. Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yakni membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan efisien. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Dan yang terakhir, yakni kepemimpinan bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Baik, selanjutnya poin yang ketiga, yakni tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Nah, dalam tipe-tipe kepemimpinan pendidikan ini ada 4, yakni yang pertama tipe otoriter, kemudian yang kedua tipe laissez-faire, kemudian tipe demokratis, dan yang terakhir untuk tipe yang pertama ini, yakni tipe otoriter. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kekuasaan otoriter gaya kepemimpinan berdasarkan pada kekuasaan yang mutlak dan penuh. Nah, yang kedua tipe laissez-faire. Nah, pada tipe ini pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya, melainkan membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Nah, kemudian yang tipe ketiga, yakni tipe demokratis, yakni yang dimaksud dengan tipe kepemimpinan demokratis adalah gaya atau cara memimpin yang demokratis, dan bukan karena dipilihnya si pemimpin secara demokratis. Nah, yang terakhir, yang ini tipe prosedur demokratis. Nah, pada tipe ini pemimpin hanya tampaknya saja demokratis, namun sebenarnya tidak bersikap otokratis. Nah, baik, langsung ke poin yang keempat, ini syarat-syarat kepemimpinan. Nah, pada syarat-syarat kepemimpinan pendidikan ini ada 5 poin, yakni pertama, keterampilan dalam memimpin. Nah, keterampilan dalam memimpin, yakni pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan
memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Nah, yang kedua yakni keterampilan dalam hubungan insani. Nah, keterampilan dalam hubungan insani ini yakni hubungan insani merupakan hubungan antara manusia. Nah, yang ketiga yakni keterampilan dalam proses kelompok. Maksud utama adalah meningkatkan partisipasi anggota kelompok sehingga dapat mengefektifkan potensi. Nah, yang keempat yakni keterampilan dalam proses administrasi personal. Yaitu kegiatan ini mencakup segala usaha yang menggunakan keahlian yang dimiliki petugas. Kemudian poin yang terakhir yakni keterampilan dalam menilai. Nah, keterampilan dalam menilai ini adalah usaha untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang sudah tercapai. Baik, mungkin hanya itu presentasi materi dari kelompok 5, yakni dari saya sendiri. Dan jika ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.